sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Ingat ini masih dalam suasana Valentine. Haleluya. Dan kalau suasana Valentine senyumannya harus ada kasih, saudara. Haleluya. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, sukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, senyumannya mana. Bilang sama yang ngomong, coklatnya mana. Haleluya. Pak Pendeta, saya nggak butuh coklat. Pak Pendeta, saya nggak butuh bunga dari suami saya. Terus butuh apa? Bunga bank, Pak Pendeta. Memang mata duitan zaman sekarang. Haleluya. Tapi saya senang bisa jumpa saudara, melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan dirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang buat kita mau angkat Alkitab kita dulu saudara. Yang buat kita juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang tidak buat kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Filipi pasal yang keempat akan jadi pembuka dan mengantar pembahasan kita saudara. Ayat yang ke-8 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dan pikirkanlah apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, jadi akhirnya apa? Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dan oh Tuhan, suaranya kayak suara akhir bulan saudara. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi 3. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saya mencatat di sini saudara, pikiran kita sangat powerful. Sekali lagi saudara, pikiran kita ini sangat powerful saudara. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, yang dari pikiran bisa menjadi kenyataan. Saudara, sekali lagi yang dari pikiran itu bisa menjadi kenyataan. Kalau saudara bisa lihat ukuran urutannya saudara, kira-kira seperti ini saudara. Pikiran kita akan menentukan perkataan kita, perkataan kita akan menentukan perbuatan kita, perbuatan kita akan menentukan kebiasaan, kemudian kebiasaan menjadi karakter, dan karakter akan sangat menentukan kehidupan di masa depan kita saudara. Jadi dari pikiran ternyata itu bisa menentukan yang namanya masa depan kita. Makanya kalau saudara baca pernah beberapa jurnal mencatat saudara bahwa betapa pikiran sangat menentukan kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, pikiran ini penting. Sama-sama bilang sama saya, pikiran menentukan kehidupan. Amin. Makanya kemarin saya sempat bahas tentang statement dan Oprah Winfrey di dalam ini saudara. You are what you believe. Itu berawal dari pikiran dan akhirnya menjadi iman dalam hati. Jadi ketika saudara dan saya memiliki pikiran yang salah, maka akhirnya apa? Akan berdampak besar dalam kehidupan setiap kita. Nah makanya saya mencatat di sini saudara, karena pikiran ini penting saudara. Akhirnya apa? Pikiran seringkali menjadi jalan masuk iblis. Untuk apa? Untuk menyerang dan menguasai kita. Sekali lagi saudara, pikiran seringkali menjadi jalan masuk iblis untuk menyerang dan menguasai kita saudara. Kenapa? Karena pikiran ini saudara terhubung dengan hati, dan hati adalah pusat dari kehidupan. Alkitab mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar apa? Kehidupan saudara. Jadi bagaimana hati kita itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana kehidupan kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana hati kita saudara. Dan hati itu terhubung langsung dengan yang namanya pikiran kita. Makanya sekali lagi saudara, pikiran kita adalah bicara tentang jalan masuk iblis. Makanya bicara tentang pikiran, seringkali pikiran kita menjadi yang namanya warfare atau medan peperangan. Iblis seringkali menyerang pikiran kita, dan kalau akhirnya
saudara dan saya nggak siap, kalau akhirnya saudara dan saya lemah, kalau akhirnya saudara dan saya pikiran kita tidak dalam kondisi yang tepat, maka akhirnya apa saudara? Pikiran kita bisa dikuasai oleh si jahat dan akhirnya apa? Kita bisa dikalahkan. Makanya hari saudara, saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema, yaitu bicara tentang memenangkan pertempuran dalam pikiran. Saudara, sama-sama bilang bersama saya, memenangkan pertempuran. Sama-sama bilang bersama saya, dalam pikiran. Amin. Kalau saudara dan saya menang dalam pikiran, saya mau bilang sekali lagi saudara, maka dalam kehidupan kita akan melihat kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena sekali lagi saudara, balik lagi kepada bagian awal tadi saudara, bahwa iblis seringkali menyerang pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita akan sangat menentukan saudara. Contoh sederhana, kalau iblis mau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang sombong, akhirnya apa? Iblis akan mendirect pikiran kita untuk apa saudara? Untuk berpikir bahwa semuanya karena kita. Oh, semua karena saya capai semuanya ini, saya capai posisi ini, saya capai kekayaan dan lain sebagainya. Semua karena saya dan saya. Karena pikiran kita terdirect semua karena saya, akhirnya apa saudara? Singkat cerita saudara, menjadi kesombongan. Kalau iblis mau saudara dan saya dikuasai kekhawatiran, iblis akan mengajak saudara dan saya untuk punya pikiran yang negatif, berskenario yang buruk. Akhirnya apa? Kita akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau iblis mau saudara dan saya dikuasai oleh ketakutan, dia akan mendirect pikiran kita untuk berpikir bahwa oh, saya lemah. Akhirnya ketakutan menguasai kita. Ketika iblis mau saudara dan saya jadi orang yang hidup dalam dosa, dia akan direct pikiran kita untuk apa saudara? Untuk fokus pada keinginan daging dan mengesampingkan keinginan roh. Akhirnya kita hidup dalam dosa. Makanya sekali lagi saudara, pikiran kita penting. Kita harus menang dalam pikiran kita. Kita harus menang dalam peperangan dalam pikiran kita. Supaya apa? Dalam kehidupan kita melihat kemenangan sekali lagi bersama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci kemenangan atau memenangkan pertempuran di dalam pikiran? Doa saya, saudara dan saya melihat kemenangan. Katakan amin. So, apa kunci memenangkan pertempuran dalam pikiran? Yang pertama adalah upgrade your mind, atau bicara tentang upgrade pikiran kita. Sama-sama bilang sama saya, upgrade pikiran. Amin. Roma 12 ayat 2. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Janganlah, tetapi apa? Sehingga apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang bagian awal dikatakan apa saudara? Janganlah, tetapi bagian awal kita baca sekali lagi saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan buktimu. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Sama-sama bilang sama saya, pembaharuan. Sama-sama bilang sama saya, upgrade. Amin. Kemarin saudara 2 hari upgrade iPad saya error saudara, dan iPad ini adalah salah satu alat yang penting dalam kegiatan saya, dalam pelayanan saudara, karena saya gunakan itu untuk khotbah. Dan 2 hari dia error saudara, ternyata dia harus di-upgrade karena yang namanya softwarenya sudah ketinggalan. Saya nge-update beberapa waktu yang cukup lama saudara. Nah, kalau saudara dan saya bicara tentang komputer saudara, kita tahu bersama bahwa yang namanya komputer itu saudara harus terus di-upgrade. Kenapa? Karena virus pun selalu mengalami yang namanya peningkatan saudara. Dulu ada beberapa virus saudara, ya, tampaknya kayaknya berbahaya. Sekarang biasa aja. Kenapa? Karena softwarenya, antivirusnya selalu di-upgrade saudara. Ketika kita selalu upgrade antivirus kita, selalu upgrade komputer kita, maka komputer kita akan jauh lebih kuat dalam menghadapi virus-virus yang ada saudara. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Bicara tentang kehidupan kita juga harus selalu di-upgrade. Pikiran kita harus selalu di-upgrade. Kenapa? Karena iblis juga selalu mengupgrade serangannya saudara. Seperti yang saya pernah bahas, dunia makin hari makin jahat. Iblis kerja makin hari makin ekstra. Kenapa? Karena waktunya makin singkat saudara. Kalau kita nggak upgrade bicara tentang pikiran kita, serangan iblis yang makin hari makin kuat dapat dengan sangat mudah mengalahkan setiap kita. Makanya dalam pertempuran pikiran penting untuk selalu apa saudara? Kita upgrade pikiran kita, supaya ketika pikiran kita upgrade, kita kuat, kita mampu dalam apa? Dalam mengalahkan serangan iblis. Katakan amin. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta, terus bagaimana cara saya untuk upgrade pikiran saya? Saya mau bilang saudara, kuncinya adalah apa? Dengan download firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dengan firman Tuhan. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya, dengan firman Tuhan.
Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah software yang akhirnya apa, saudara, bisa membuat saudara dan saya imannya bertumbuh. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya download firman Tuhan, itu yang akhirnya akan menguatkan saudara dan saya, memampukan saudara dan saya untuk melawan serangan iblis, saudara. Makanya it's okay saudara download TikTok, it's okay saudara download Instagram, it's okay saudara download Facebook. Tapi pastikan apa? Firman Tuhan harus kau download setiap hari dalam pikiranmu. Katakan amin. Baca firman Tuhan. Saya sangat sedih sekarang hari-hari ini saudara, orang Indonesia adalah ternyata salah satu, bahkan mungkin nomor 1 di dunia saudara. Untuk apa? Untuk screen time tertinggi. Satu hari orang Indonesia bisa 7-9 jam. Bayangin saudara. Bisa di handphone dia lihat terus 7-9 jam main HP terus, TikTok terus. Makanya salah satu penyebab salah satu yang akhirnya disebabkan oleh orang yang selalu TikTokan, Facebookan terus, akhirnya apa saudara? Katanya bisa pembusukan otak saudara. Kenapa? Karena selalu disuguhkan oleh konten-konten yang receh. Dia jadi malas berpikir, ternyata bisa otaknya itu saudara jadi busuk saudara. Saya mau bilang hati-hati. Main TikTok boleh lah. Saya juga perintah TikTok saudara. Iya, ini aja ada yang taruh handphone ini live di TikTok saudara. Handphone siapa ini? Saya mau bilang saudara, tapi jangan sampai kita nggak download firman Tuhan dalam pikiran kita saudara. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita akan download firman Tuhan dalam pikiran kita saudara, ketika menghadapi peperangan, kita akan kalah dengan segala serangan iblis saudara. Kalau saudara dan saya isinya cuma TikTok terus, Facebook terus, gosip artis terus, gayung pink terus. Nah itu kan, banyak yang tahu berarti, banyak yang kebanyakan main TikTok berarti. Sedangkan firman Tuhan gak ada. Saya mau bilang saudara, apa yang menguatkan kita saudara? Sekali lagi saya mau bilang saudara, download firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Saya gak pernah lelah untuk ingatin, ayolah minimal 1 hari, nggak usah banyak-banyak, 1 hari 1 kitab aja. Satu ayat kan terlalu dikit saudara, di 1 pasal saudara. Soalnya 1 ayat saya pernah bahaskan itu minimal saudara harus hidup 87 tahun. Dengan catatan saudara ketika lahir buka mata langsung baca 1 ayat. Sekali lagi saya mau bilang saudara, download firman Tuhan dalam pikiran kita. Untuk apa? Untuk upgrade pikiran kita. Supaya apa? Kapan serangan iblis datang kita siap dan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, upgrade pikiranmu. Bilang sama yang ngomong dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa kunci memenangkan pertempuran dalam pikiran? Yang kedua adalah menguasai pikiran kita. Sama-sama bilang sama saya menguasai pikiran. Sama-sama bilang sama saya menguasai pikiran kita. Amin. Kita buka sekali lagi saudara, Filipi 4 ayat 8. Sama-sama kita baca. Filipi pasal yang keempat ayat 8. Yang sudah di sana Filipi 4 ayat 8 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Jadi akhirnya apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan apa? Pikirkanlah apa? Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, pikirkanlah semuanya itu. Nah saya mau bilang saudara, kata pikirkanlah di sini saudara artinya apa? Kitalah yang jadi decision maker, kitalah yang jadi penentu apa yang akan kita pikirkan saudara. Kenapa? Karena begini saudara, iblis ingin menghancurkan kehidupan kita, dan untuk menghancurkan kehidupan setiap kita, dia akan menyerang pikiran kita supaya apa? Supaya ketika pikiran itu yang terhubung dengan hati itu tadi saudara bisa dikuasai. Akhirnya apa? Hati dan kehidupan seseorang bisa dikuasai saudara. Makanya pastikan saudara dan saya jangan izinkan iblis menguasai pikiran kita. Harus kita yang menguasai pikiran kita. Pak Pendeta, bagaimana supaya saya bisa menguasai pikiran saya? Adalah ketika iblis menyerang, sama-sama bilang sama saya lawan. Sama-sama bilang sama saya jangan biarkan. Nanti kita buka Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Sekali lagi saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa?
Kata lawan di sini saudara, artinya apa saudara? Dengan segala macam cara kita berperang dengan segala yang coba iblis kirimkan saudara. Dan juga punya makna adalah apa? Mengabaikan. Nah, saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika iblis datang menyerang pikiran kita, jangan biarkan saudara. Mungkin hari ini iblis datang dalam pikiran dan bilang begini, kamu gak mampu lagi menghadapi semuanya, kamu terlalu lemah. Saya bilang saudara, jangan diam saja, hadapi, lawan dengan apa Pak Pendeta? Dengan firman Tuhan yang sudah kau download tadi saudara. Jadi ketika iblis bilang apa? Kau gak mampu, kau gak sanggup, segala perkara dapat hutang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika iblis datang dengan kalimat-kalimat yang berkata, kau gak akan sembuh lagi, lawan dengan firman Tuhan. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku pasti sembuh. Kalau iblis datang dalam pikiranmu dan berkata, kau gak akan bisa lagi pulih, semuanya sudah terlambat, lawan dengan firman Tuhan. Katakan apa? Bahwa tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom ibu-ibu. Ketika mulai iblis datang menyerang pikiranmu, jangan diam saja. Sama-sama bilang sama saya ibu-ibu, lawan. Ketika misalnya suamimu belum pulang, iblis datang dan bilang apa? Hei, dia sudah selingkuh. Lawan. Gak ada yang aneh. Kayaknya dia sendiri, Pak Pendeta, saya sudah pikir-pikir Pak Pendeta. Dia biasa pulang jam 5, sekarang jam 7 dia gak pulang. Jangan-jangan Pak Pendeta, kalau udah begitu jangan-jangan. Iblis mainkan itu. Dia tadi pas pulang ketemu mantannya. Padahal motornya pecah ban, saudara. Bukan cuma ban yang pecah, betisnya juga pecah, saudara. Tuh ketemu mantannya di jalan, terus mereka tatap-tatapan. Terus ada angkot lewat pakai lagu Kisah Kasih di Sekolah dengan si dia. Saya lupa lanjutannya. Tapi itu cuma buat orang yang sekolah di SMA. Kalau saya STM. Kisah kasih di sekolah dengan siapa? Orang gak ada ceweknya, isinya cowok semua. Aduh, saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Jangan-jangan tadi dia pulang ketemu mama, terus mereka CLBK, cinta lama belum kelar. Udah pulang, akhirnya suaminya pulang capek-capek habis dorong motor dari kantor ke rumah, langsung dia bilang, kita cerai. Suami kan kadang-kadang gitu ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang ibu-ibu ya, mohon maaf ya, kalau udah ngomel, udah kasih kesempatan suaminya buat ngomong. Betul para pria? Aku bisa jelasin. Mama. Dan ketahuan bertobat. Hati-hati dengan pikiranmu. Kadang-kadang wanita dikuasai pikiran. Bukan wanita di sini, di cabang yang lain. Yang di bidek sana. Saya baca artikel saudara, ada seorang istri ceraikan suaminya gara-gara selingkuh. Suaminya selingkuh di mimpinya. Darah Yesus itu butuh dibahas agak lama ya, saudara. Saya mau bilang hati-hati dengan pikiran kita. Ketika iblis coba menyerang pikiran kita, jangan diam saja, lawanlah. Maka iblis akan lari. Bicara tentang kita akan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan diam saja, lawan. Bersama Tuhan kita akan meraih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Imam Muslim bersiap-siap di depan. Apa kunci memenangkan pertempuran pikiran adalah memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memusatkan pikiran pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, fokus sama Tuhan. Amin. Tapi sebelum kita masuk poin terakhir saudara, bicara tentang pikiran yang diserang iblis saudara. Ada satu kesaksian saya bangun di pagi hari saudara, dan mohon maaf, saya sangat kaget luar biasa karena mohon maaf, ketika saya ke kamar mandi, saya buang air kecilnya darah saya. Sangat ketakutan saudara, iblis langsung serang saya, bilang ini penyakit parah, kamu akan mati dan lain sebagainya.
Nah, biasa kan kita orang modern kalau dalam kondisi itu langsung buka Google ya. Ketika saya buka Google benar sudah isinya penyakitnya yang dibunuh itu kemungkinan ini, oh Tuhan Yesus. Sampai Tuhan, dosa apa saya? Kenapa harus kenyataan seperti ini yang saya terima dan sangat dadakan saudara. Tapi saya nggak mau diam saja, saya lawan pikiran itu. Saya bilang tidak, aku percaya aku sehat sempurna karena Yesus. Akhirnya Roh Kudus ingatin saya, ingat tadi malam ingat kamu makan buah naga. Lucu ya? Nggak tahu pendeta dosa loh. Tapi pernah nggak sih kita kayak gitu kan? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi karena itu sudah berhasil menguasai pikiran kita, akhirnya sekolah macam udah kita pikirkan. Enggak. Dulu zaman COVID kan awal-awal, orang batuk dikit, COVID ini Tuhan Yesus. Iya. Makanya kuasai pikiran, lawan dengan firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, fokus kepada Tuhan. Kita lihat Amsal 3 ayat 5 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada sama-sama bilang sama saya percaya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya jangan bersandar pada pengertian. Sama-sama bilang sama saya jangan bersandar pada pikiran kita. Karena sehebat apapun pikiran kita bisa salah. Matius 22:37 dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap, sama-sama bilang sama saya segenap akal budi, sama-sama bilang sama saya segenap pikiran kita. Amin. Ayat terakhir kita saudara, Yakobus 4 ayat 7 sampai ayat 8 saudara. Ayat 7 sampai ayat 8 kita baca Yakobus 4 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan daripadamu. Salah satu cara melawan iblis adalah ayat 8 mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Akhirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa dan sama-sama bilang sama saya mendekat kepada Allah. What you focus on will grow. Mana yang lebih besar? Tim saya nanti. Itu gambar aja, mumpung gambar dari sana. Mana yang lebih besar? Handphone saya atau drummer kita? Depan aja depan. Nenek-nenek tatoan depan Alsut juga tahu. Dia lebih besar. Fitness. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saya fokus kepada handphone saya, kalau pandangan saya fokus kepada handphone saya, lama-kelamaan handphone saya akan terasa dekat dan akhirnya apa? Akan terasa jauh lebih besar daripada sahabat saya ini. Makanya ada satu quote saya bilang begini, what you focus on will grow. Apa yang kita fokuskan, maka itu akan bertumbuh jadi besar. Ini ada penelitiannya saudara. Ketika saudara fokus pada sesuatu, akan terasa banyak, akan terasa besar saudara. Namanya, saya lupa, Redcar teori. Jadi kalau saudara contohnya fokus pada mobil merah, saudara ketika di dalam perjalanan, saudara akan merasa mobil merah itu banyak. Karena setiap muncul akan saudara lihat. Saya waktu pertama kali mau punya mobil ini mobil Brio saudara, dan karena saya harus menunggu 1 bulan, jadi pikiran saya fokus pada mobil itu. Setiap kali mobil itu lewat di dekat saya langsung lihat, akhirnya terasa banyak banget di mana-mana. Padahal enggak juga, tetap lebih banyak Avanza dan Xenia saudara. Iya kan? Tapi terasa banyak karena saya fokus ke sana. Kalau saya fokus sama handphone ini, maka akhirnya apa? Handphone ini yang makin hari makin besar. Akhirnya apa yang sebenarnya realitanya besar terlihat kecil di pandangan saya, karena fokus saya tertuju pada hal yang salah. Sama loh kita lihat di terima kasih.
Sama dengan setiap kita, kalau kita fokus pada hal yang salah, maka itu yang akhirnya makin hari tampak makin besar dan akhirnya mengecilkan yang lain. Tuhan kita besar, tapi kalau kita fokus pada masalah, tantangan, persoalan, sakit penyakit kita, maka akhirnya itu yang akan tampak lebih besar, sehingga akhirnya apa? Tuhan yang tampak makin kecil. Ada banyak orang ketakutan dengan penyakitnya, bukan karena dia nggak tahu Tuhan sanggup sembuhkan dia, tapi karena selama ini pandangannya tertuju pada penyakit saya begini, aku ini dampaknya ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Kelihatan makin besar. Tuhan yang terkesampingkan makin kecil. Akhirnya dia dihimpit oleh ketakutan karena penyakitnya, karena pandangan selalu tertuju pada penyakitnya. Ada banyak orang masalah terlihat sangat besar akhirnya menimpa dia, bukan karena masalahnya lebih besar daripada Tuhannya, tapi karena dia fokus pada masalahnya. Saya akan tutup khotbah saya dengan satu kalimat, saudara. Pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita memandang Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Amin. Kalau Tuhan yang kita lihat itu, kita sadar jauh lebih besar dari segalanya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu bersama Tuhan yang besar, kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, fokus kepada Tuhan, pandang Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati bola tangan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Kami terima seringkali menyerang pikiran kita untuk menghancurkan hati dan kehidupan kita. Oleh sebab itu pastikan kita menang dalam pikiran kita. Kita memenangkan pertempuran dalam pikiran kita. Dan kunci melihat kemenangan dalam pikiran kita yang pertama, selalu upgrade pikiran kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Itu akan menjadi alat untuk melihat kemenangan. Yang kedua, kuasai pikiran kita. Jangan izinkan iblis menguasai, tetapi harus kita yang menguasai pikiran kita. Dan yang terakhir, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun masalah tentang sakit penyakit persoalan kehidupan, pandang Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada segalanya. Dia lebih besar dari masalahmu, dia lebih besar dari sakit penyakitmu, dia lebih besar daripada utang-utangmu, dia lebih besar dari segala persoalan hidupmu. Dan Tuhan sanggup menyatakan kemenangannya bagimu. Mari pandang Tuhan. Aku punya, sambil angkat tanganmu dengan iman, Dia telah berjanji.
kemenangan dari Tuhan tidak pernah terlambat, pasti dinyatakan di waktu yang terbaik. Hamba doa di tempat ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan semuanya diberkati Tuhan, setiap keluarga, setiap pribadi yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Sejenak berdoa bagi setiap keluarga, berdoa untuk hidup, berdoa untuk keluarga. Menyerahkan Tuhan sekali setiap keluarga yang ada di tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini semua Tuhan diberkati. Ucap berkat Pak Alwi bersama Ibu Ketri keluarga besar diberkati. Pak Peter bersama keluarga Tuhan bersama keluarga diberkati Tuhan. Ucap berkat Ibu Lena bersama keluarga besar Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Surya bersama istri anak-anak diberkati Tuhan. Ucap berkat Tuhan buat Petrus bersama keluarga besar juga diberkati. Julius bersama keluarga juga diberkati. Pak David bersama istri keluarga besar diberkati. Vina bersama keluarga diberkati Tuhan. Menyerahkan Tuhan Santi bersama suami bersama keluarga Tuhan berkati. Setiap keluarga, setiap pribadi, Kelsian bersama keluarga besar Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan tidak satu pun yang lalu dengan sia-sia. Semuanya pasti diberkati dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Lalu juga Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan anak cucu kami semuanya juga pintar, cerdas, generasi juara punya masa depan yang luar biasa. Kami menyerahkan tempat ini Tuhan berkati yang kami kasihi untuk tempat ini Tuhan. Artono, Ibulan, keluarga besar Tuhan berkati. Rekan-rekan yang melayan apapun bagian juga diberkati. Gereja kami terutama yang kami sayangi, kepala sidang kami perintah dari itu Maria anak cucu menantu ekstra kelas ekstra bisa terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami kami saudara berkati Tuhan yang sempurna. Kami doa ya Tuhan Indonesia juga diberkati, Indonesia aman damai, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya usaha pekerjaan bisnis pekerjaan studi kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu, angkat kedua tangan dengan imanmu pada wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Dan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan surga kita sama-sama kita katakan